berkaitan dengan, kalau bahasa saya, obral ya, obral hak prerogatif presiden gitu. Jadi akhir-akhir ini kan kita dikejutkan dengan presiden, dalam hal ini Presiden Prabowo, menggunakan hak prerogatifnya dalam proses hukum atau yang berkaitan dengan hukum. Di situ di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan ada hak pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, itu akhir-akhir ini sejak Juli kemarin kita setidaknya sudah merasakan dampak penggunaan ataupun penggunaan dari presiden tersebut menggunakan hak prerogatif tersebut. Misal pada kasus yang pertama kali yang kita dengar kemarin yang sangat populer begitu adalah kasus Hasto dan Tom Lembong, di mana di situ kemudian disebutkan Hasto memperoleh amnesti, kemudian Tom Lembong memperoleh abolisi. Kemudian yang setelah itu adalah ketika ada 2 guru di Luwu kalau nggak salah, itu dia memperoleh rehabilitasi dari Presiden Prabowo. Dan yang terakhir adalah kasus ASDP Jakarta Pusat, perkara tipikor juga begitu. Dalam hal ini si terdakwa atau terpidana pada saat itu Bu Ira Puspadewi memperoleh rehabilitasi. Pertanyaannya yang menjadi pertanyaan besar dari apa sih sungguhnya hak-hak tersebut gitu atau hak prerogatif presiden. Nah, kalau kita berbicara dari definisi itu sungguhnya itu ada diatur dalam Undang-Undang Dasar. Artinya konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan memang menjadi hak presiden untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Nah, kemudian kalau kita bicara gerasi, maka di situ ada aturan undang-undang tersendirinya. Artinya gerasi dan amnesti ini ada aturan lebih khusus yang mengaturnya. Artinya ada undang-undang tersendiri. Sementara di rehabilitasi ini hanya ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Artinya sangat berkaitan erat dengan proses perkara yang bersangkutan. Artinya proses hukum acara pidana. Di situ disebutkan secara letterlock, misalnya pasal 1 ke 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita kaitannya dengan rehabilitasi. Sementara secara teknis kalau gerasi itu ada di Undang-Undang tahun 2010 yang terbaru begitu. Nah, apa sih sungguhnya kemudian berkaitan dengan definisi atau istilah-istilah. Secara garis besar sungguhnya kalau yang bisa kita pahamkan adalah bahwa gerasi ini adalah pengampunan. Artinya apa? Artinya bahwa terhadap gerasi ini bisa diberikan oleh presiden ya. Gerasi dan amnesti ini intinya sama, adalah pengampunan berkaitan dengan pendapat presiden atau hak prerogatif presiden memberikan pengampunan kepada seorang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang dijalaninya. Artinya perbedaannya adalah ketika bicara gerasi adalah pengampunan hukuman, tetapi kalau amnesti itu adalah pengampunan proses hukumnya. Artinya segala akibat hukumnya dengan amnesti itu menjadi tidak berlaku begitu. Nah, kemudian kalau kita bicara rehabilitasi dan abolisi, maka rehabilitasi ini adalah hak dari si terdakwa atau terpidana karena proses hukumnya ini sudah dianggap ada ketidakbenaran, baik itu tentang penahanan maupun tuntutan atau bahkan proses persidangannya dianggap tidak berdasar peraturan yang benar. Artinya apa? Artinya bahwa ketika seorang mendapat rehabilitasi dari presiden, maka seluruh harkat dan martabatnya itu harus dipulihkan. Artinya proses hukumnya menjadi tidak ada, dianggap tidak pernah ada, walaupun sudah putusan. Nah, ini bisa diberikan dalam teknisnya, bisa diberikan kapanpun. Berbeda dengan gerasi. Kalau gerasi ini harus berkekuatan hukum tetap dulu, begitu kan? Karena apa? Karena berisi pengampunan. Nah, syarat-syaratnya secara letterlock di dalam undang-undang tentang gerasi ini sudah sedemikian rupa, secara rigid sudah ditentukan siapa sih yang berhak mendapat gerasi, gitu kan. Nah, rehabilitasi ini yang di dalam undang-undang dasar kita disebutkan hanya di situ disebutkan harus berdasarkan pendapat dari Mahkamah Agung. Artinya apa? Artinya bahwa pemberian rehabilitasi dan abolisi ini harus berdasarkan keputusan presiden setelah mendapat rekomendasi atau pendapat dari Mahkamah Agung berkaitan dengan perkara tersebut.
Apa dan bagaimana pendapat Mahkamah Agung ini? Tentunya itu akan dalam proses administrasi. Jadi ketika misalnya presiden berkehendak ya, menghendaki entah karena proses ada permintaan, permohonan atau bahkan karena keinginan ya, karena anggapan atau tanggapan presiden terhadap keresahan masyarakat terhadap proses penegakan hukum misalnya, kemudian presiden menghendaki akan memberikan rehabilitasi kepada seseorang, maka sebelum rehabilitasi itu disampaikan atau diberikan, maka presiden harus meminta pendapat dari Mahkamah Agung terlebih dahulu terhadap case tersebut gitu. Apakah memang, tentunya Mahkamah Agung akan memberikan pendapat dari sisi yuridisnya karena memang sesuai dengan kewenangan Mahkamah Agung karena perkaranya yang ditangani oleh Mahkamah Agung gitu kan. Baik itu misalnya bahwa perkara itu masih dalam proses ya, artinya dalam proses itu bisa jadi masih dalam proses penuntutan dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi maka mau tidak mau harus proses administrasi ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum adanya proses pemberian rehabilitasi ataupun hak-hak lainnya tersebut. Prinsipnya adalah hak pemberian gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi itu mutlak kewenangan presiden. Bahwa kemudian presiden itu memberikan hak-haknya itu dalam tanda kutip ya, apakah sudah sesuai dengan rasa keadilan dari masyarakat, tentunya masyarakatlah yang akan menilainya seberapa jauh sih rehabilitasi itu diberikan oleh presiden terhadap satu case itu. Jangan lupa kalau kita belajar dari sejarah misalnya, pada zaman Presiden Jokowi pun sudah memberikan gerasi kalau tidak saya amnesti. Ya, yang pertama itu adalah kaitannya dengan kasus di mana seorang guru yang menghina di Lombok itu, Nuril Baik atau siapa itu ada pemberian gerasi penggunaan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. Demikian pula pada zaman zaman tahanan-tahanan politik misalnya Budiman Sujatmiko dan lain sebagainya itu diberikan amnesti oleh pemerintahan pada saat itu. Artinya bahwa karena ini merupakan hak prerogatif presiden, di samping faktor-faktor keadilan ya, dalam arti keadilan itu keadilan hukum, artinya dalam proses penegakan hukum, maka mau tidak mau ini juga berpengaruh pada proses politik. Nah, ini yang perlu kita pahamkan bersama. Jadi proses pemberian hak prerogatif, gerasi, amnesti, abolisi maupun rehabilitasi ini, walaupun ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum, tetapi tidak bisa dilepaskan dari kepentingan-kepentingan politik presiden. Bahwa kemudian presiden itu dalam rangka proses penegakan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat pada saat yang hidup dan berkembang pada saatnya atau pada saat ini, misalnya case yang terakhir adalah kasus Ira Puspadewi ini, maka kemudian itu yang menjadikan kita memberikan pemahaman kepada kita bahwa ternyata ada proses ya, dalam tanda kutip, yang dianggap keliru dalam proses penegakan hukum di lembaga yudisial. Just of it sebenarnya. Sederhana, simpel begitu. Bahwa kemudian di dalam proses persidangan itu kemudian ditemukan misalnya majelis hakimnya berpendapat lain dan lain sebagainya, itu persoalan yang lain. Tetapi dalam konteks penegakan keadilan, rasa keadilan yang hidup dan berkembang pada masyarakat, in case pada saat ini tentunya pemberian rehabilitasi itu sudah menjadi pertimbangan oleh presiden dan berdasarkan pendapat dari Mahkamah Agung.